awalnya memang saya suka musik. Sejak gitu. kapan itu? Sejak belum lahir, Pak. Karena kan orang hanya mengatakan ya musik itu tidak hobi, tidak pantas dijadikan sebagai pekerjaan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Medrah Podcast ISBI Aceh. Alhamdulillah kita bertemu di hari yang berbahagia ini. Hari ini saya sangat merasa kesepian. Biasanya saya kan ada co-host atau teman saya yang menemani. Jadi hari ini saya ditinggalkan sendiri. Beliau sudah pergi entah kemana ya. Semoga nanti kedepannya bisa kembali lagi ya. Ya Bu co-host ya. Mohon segera kembali saya ditemani di sini. Nah, hari ini di tengah kesendirian saya ini kita akan membahas hal yang gembira gitu. Walaupun saya merasa sedih, tetapi kita hari ini membahas hal yang gembira, yaitu terkait prodi karawitan. Kalau kata lain di tempat lain mungkin ada yang namakan musik gitu. Bagaimana musik itu, kemudian apakah dengan musik kita bersedih ataukah hanya bisa bergembira gitu. Jadi apa fungsi musik itu dan turunan-turunannya lah. Nah, untuk membahas lebih lanjut, hari ini di depan saya ini sudah hadir seorang wanita tentunya ya, wanita cantik gitu. Beliau sekarang diamanahkan sebagai co-prodi ataupun koordinator prodi karawitan namanya di ISBI Aceh ini. Mari kita sapa bersama dan kita berbincang-bincang terkait apa itu karawitan. Assalamualaikum Bu Denada. Waalaikumsalam Pak Zaki. Sumringah kali Bapak hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Bagaimana tidak sumringah gitu. Jadi bertemu dengan Ibu Berlian Denada gitu ya. Betul ya namanya? Benar ya, Berlian Denada. Jadi dua kata-kata, Berlian itu bercahaya, Denada itu ada iringan nada-nada gitu kan. Unsur nada D di dalamnya. Makanya terakhir jadi koprodi karawitan ya. Sudah berapa lama Bu jadi koprodi karawitan? Saya diamanahkan jadi koordinator prodi karawitan itu baru Pak. Baru sekitar, setahun? Belum nyampe setahun. Itu sekitar SK saya per Januari 2023 berarti baru sekitar 6 bulanan ya. Sekitar 6 bulan masih baru. Masih pengantin baru lah ya. Masih harus banyak belajar. Oke, Berlian Denada. Ya. Nah, di ISBI Aceh berarti ada namanya prodi karawitan. Ada. Sama nggak dengan prodi musik? Kalau kita lihat secara secara global itu kurang lebih sama karena di dalamnya itu mempelajari ilmu musik gitu kan. Oke. Cuman pada dasarnya antara karawitan dengan musik barat ya kalau kita bilang itu jauh berbeda gitu. Dari segi pengetahuan mengenai alat musik, kemudian bisa dikatakan juga kalau karawitan itu sekarang sepadan dengan yang namanya musik Nusantara kalau di ISBI Aceh sendiri. Okay. Nah, kenapa dinamakan karawitan? Ya karena dulu sebelum dilabeli sebagai karawitan, dianggap bahwasanya karawitan itu bisa mewakili dan sepadan dengan musik Nusantara. Musik Nusantara di sini kita berbicara tentang tradisi Aceh. Oke. Makanya kemudian dinamakan karawitan. Karena pertama kali saya mendengar kata ISBI dan karawitan, kebetulan kan saya kuliah di Jogja. Jadi di fakultas saya ilmu budaya itu ada mata kuliah karawitan namanya. Nah, jadi di dalam mata kuliah karawitan itu kita belajar untuk sebuah set alat musik Jawa gitu. Logam ya? Logam gitu. Jadi itu yang saya bayangkan pertama kali karawitan. Ya. Memang kalau berbicara karawitan, ketika kita mendengar istilah karawitan itu kita pasti tertuju pada instrumen musik gamelan gamelan. Betul. Pokoknya yang berhubungan dengan logam. Betul. Biasanya ya kalau orang-orang di luar sana pasti pikirannya langsung terarah ke instrumen musik tersebut. Di mana tangga nada yang digunakan biasa pelok dan slendro ya. Betul. Nah, cuman ini ngeri-ngeri sedap ngomongin tangga nada ini. Nggak, kita santai aja. Nggak, maksudnya kan ini pengetahuan umum. Betul. Nah, seperti yang saya bilang di awal ya, karawitan kenapa di ISBI Aceh dilabeli karawitan ya, karawitan itu sendiri udah disepadankan dengan istilah yang bersangkut paut dengan musik Nusantara. Untuk ISBI Aceh sendiri musik ya. Tradisi berarti ya. Iya. Tradisi ya. Nusantara lah. Nusantara ya. Oke, Nusantara. Beda Nusantara sama tradisi ada bedanya, Bu?
tradisi itu kan lebih fokus kepada satu daerah. Cuman memang kita kan ISBI Aceh gitu kan. Artinya kan kalau udah ada embel-embel Aceh di belakangnya, pastinya kita itu memberikan ilmu yang berhubungan dengan ketradisian Aceh. Makanya beruntung sekali sebenarnya kalau orang-orang itu daftar di ISBI Aceh. Kenapa? Karena memang ya satu-satunya di Sumatera yang mempelajari kultur Aceh, baik itu dari segi musik, kemudian dari tari juga ada loh, kemudian teater juga di Aceh kan pasti sangat booming, kayak teater Momo iya, betul, dan lain sebagainya. Seni rupa juga. Berarti di dalam ISBI Aceh ini ada warna musik baratnya juga, Bu. Tadi kan Ibu sempat gitu. Nah, itu seperti apa sejarahnya gitu? Tiba-tiba musik Nusantara terus ada musik barat, itu gimana? Sebenarnya kalau kita lihat pada kurikulum kita saat ini, memang ada di semester awal itu kita sedikit pengetahuan mengenai tangga nada yang biasa digunakan pada musik barat, teori-teori musik barat, seperti kayak solmisasi yang menggunakan do re mi fa sol si do, itu tuh kan memang diadopsi dari barat ya. Kalau untuk tradisi sendiri biasanya dia menggunakan lebih ke ini sih tanda gitu. Contohnya misalkan kalau di Jawa Bapak kan dulu di sana pasti kalau membuat tangga nada itu untuk musik tradisi ada kode biasanya, kode khusus. Nah, kalau di Barat kan udah pakem dia. Pokoknya tangga nada, kemudian ada berbagai macam juga. Jadi di semester awal di Karawitan itu kita berikan pengetahuan khusus mengenai teori musik barat sedikit, agar nanti bisa membedakan dan juga tidak tersatu gitu antara pengetahuan musik barat dengan musik tradisi. Itu aja sih, sekedar pengetahuan secara umum aja. Dan biar tidak latah. Nah, nanti di semester 2, 3, 4 semester lanjutan baru kita fokus kepada musik tradisi. Menarik. Ibu sebagai seorang dosen Karawitan misalnya yang fokus di musik, kira-kira berapa alat musik yang Ibu bisa main? Wah, kalau berbicara beberapa alat musik yang saya kuasai, semua ya? Nggak semua Pak, cuman beberapa ada yang saya pahami karena dulu kan ini memahami alat musik gimana caranya ini? Biasanya saya memahami orang gitu. Bapak kalau memahami orang emang ini kayaknya jagonya ya Pak ya. Nah, untuk saya sendiri bisa dibilang tidak, kalau dibilang terlalu berskill terhadap satu alat musik tidak juga, tapi mungkin paham gitu. Ketika saya melihat orang memainkan piano itu saya paham bahwasanya tangan nadanya ini gitu. Cuman belum tentu nih saya bisa memainkannya gitu. Itu karena apa? Karena memang dulu basic saya di studi S1 dan S2 ya mempelajari tentang itu gitu. Jadi secara nggak langsung kan kita lama-lama makin paham bagaimana instrumen musik, piano bagaimana, gitar bagaimana, atau biola bagaimana dan lain-lain gitu. Berarti kalau yang bisa dimainkan apa aja? Sejauh ini biola bisa. Pasti ya. Alhamdulillah saya kalau dibilang bisa, tapi nggak terlalu jago. Ini Ibu memang seperti padi ya, yang semakin bisa semakin berunduk. Makanya hari ini saya lupa tadi kabari produser itu, tolong Bu Denada itu disuruh bawa satu alat musik gitu. Kita mau lihat gitu. Next time ya Pak ya. Saya tunggu ya, berarti nanti ketika ada siapa narasumbernya dibuka dengan Bu Denada yang akan memainkan musik. Dan ini direkam. Dan ini akan menjadi satu bukti digital gitu ya. Biola bisa, piano bisa juga ya. Sedikit. Terus gitar apa lagi ya? Terus kemarin saya yang lihat ini pas ketika visit school itu apa itu namanya? Akordeon. Apa namanya? Akordeon. Nah, itu gimana cara mainnya, Bu? Jadi kenapa Bapak tertarik ingin mempelajarinya? Enggak, saya bingung gitu. Jadi ada yang nekan, ada yang tekan-tekan gitu. Gimana? Kalau akordeon itu sistemnya memang pompa, Pak. Bisa dibilang sumber suaranya itu berasal dari udara yang ketika kita memainkan memang harus dipompa. Kalau tidak digunakan pompa di sebelah kirinya itu nggak akan berfungsi, nggak akan berbunyi lagi. Sama seperti ketika SD saya dulu sering harmonika ya. Apa tuh yang ditiup ditekan itu namanya? Pianika. Aduh, grogi saya kan. Harmonika sama pianika itu mirip ya. Mirip ya. Ada kakaknya di ujungnya. Sama-sama aeropon. Ya jadi hampir sama gitu berarti ya. Hampir sama untuk sistem sirkulasinya gitu ya. Memainkannya itu mirip gitu ya. Oke, baik. Jadi semua alat musik itu
ibu kuasai dari kuliah atau memang secara otodidak? Pada awalnya memang saya suka musik gitu. Sejak kapan itu? Sejak belum lahir, Pak. Ini susah ini. Maksudnya sejak kecil memang kalau di rumah ini agak saya ceritakan sedikit kronologi waktu dulu kenapa saya suka. Di rumah itu emang keluarga suka setiap hari itu pasti kayak putar lagu. Secara nggak langsung tuh saya tersugesti lah gitu, tersugesti bahwasanya musik ini membuat kita enjoy. Nah, jadi dari kecil saya suka dulu nih ya, waktu kecil, waktu kira-kira SD saya suka main guru-guruan. Nah, main guru-guruan itu saya yang harus jadi gurunya. Kemudian saya maunya jadi guru kesenian. Oke. Jadi gitu. Pokoknya teman-teman saya itu saya suruh mereka jadi siswa-siswi. Bayangin ya, jadi guru galak nggak ya? Enggak lah, kalau galak pasti mahasiswa saya udah pada kabur. Jadi karena sisi musiknya itu ya. Lanjut. Lanjut. Kemudian di SD itu saya ikut bergabung dengan kalau kita di SMP itu namanya OSIS ya. Kalau di SD apa sih? OSIS juga? Bukan, mana ada OSIS di SD? Emang ada? Kayaknya ada kayaknya. Tulisan di lambang ya, pokoknya itu seksi kesenian organisasi kesenian di SD. Nah, kemudian saya ikut bergabung, saya memilih yang seksi kesenian. Karena memang saya suka ya kan. Jadi setiap upacara, kemudian kegiatan-kegiatan hari besar yang berhubungan dengan hari-hari perayaan, saya selalu terlibat sebagai pemain musik. Contoh di upacara misalkan, biasanya kan kita ada dirijen. Kalau nggak jadi dirijen, biasanya saya jadi pemusiknya, pakai pianika ataupun recorder. Gitu. Ya, Saya nggak mau jadi penyanyinya, karena memang saya ingin mengiringin. Seringkali ditunjuk untuk pokoknya gabung sama obadenya aja gitu, paduan suaranya aja, nggak mau, saya mau jadi pemain musiknya. Kalau nggak saya jadi dirijennya gitu. Di SD. Kemudian di SMP ya berlanjut. Tetap di OSIS, saya memang dulu direkrut sebagai anggota OSIS. Awalnya saya di humas, tapi saya nggak mau. Pokoknya saya mau kesenian. Jadi apapun kegiatan sekolah yang berhubungan dengan kesenian saya harus ikut gitu. Maksa nih, apalagi SMA maksa. Gitu ya. Di SMA agak kurang. Kurang, kenapa itu? Lebih banyak belajar. Belajar gitu. Saya anak baik-baik, Pak. Jadi di SMA itu saya fokus belajar, saya fokus belajar. Cita-cita saya dulu jadi dokter loh, jangan salah. Jadi dokter, terus masuk karawitan. Entah kenapa. Nah, istilahnya kan kalau cita-cita kan kita kadang ada yang dokter, polisi gitu kan. Untuk hobi ya tetap hobi. Cita-cita tetap cita-cita gitu. Nah, menarik ini. Berarti kan cita-cita ibu ketika dari SD sampai SMP kita lihat itu fokusnya di kesenian gitu. Sampai-sampai saya pernah bolos, Pak. Demi itu tadi latihan. Jadi sudah segitu candunya kesenian. Dan ketika SMA sudah menurun kegiatan kesenian di sekolah dan bercita-cita menjadi dokter gitu. Walaupun nggak pantas sebenarnya orang kayak saya jadi dokter, tapi ya gimana? Tetapi musik itu sebagai hobi. Iya, sebagai hobi. Nah, bagaimana ibu melihat musik sebagai hobi dan itu musik? Kenapa saat itu ibu tidak memikirkan maksudnya hanya sekedar hobi? Sekarang kan orang hanya mengatakan ya musik itu sekedar hobi, tidak pantas dijadikan sebagai pekerjaan. Nah, jadi dulu. Kumaha itu. di zaman saya itu saya taunya emang orang-orang yang bergelut di kesenian kayak misalnya pemusik atau lain sebagainya. Saya lihat tuh kerjaannya cuman ngisi-ngisi acara doang. Gitu kan. Apaan nih pemusik cuman isi acara doang, kadang-kadang cuman reguleran di kedai kopi, di kafe-kafe. Dan pendapatannya kan kalau reguler nggak tentu gitu kan. Betul. Jadi dari situ saya berpikir, berarti nggak ada masa depan nih di sini. Tapi di benak saya, ini di sisi lain saya. Di sisi yang satu lagi saya tuh pengen masuk perguruan tinggi yang ada hubungannya dengan seni. Karena hobi tadi. Saya pikir begini. Ketika saya dipaksa orang tua untuk masuk di perguruan tinggi, katakanlah yang berhubungan dengan kesehatan. Kedokteran, bidan, segala macam. Ini kan nggak hobi nih, nggak hobi, hanya sekedar cita-cita, kan nggak hobi. Saya pasti nggak bakal fokus dan nggak bakal serius belajar. Betul. Tetapi kalau saya memang menuruti apa kata hati, ingin masuk kata hati dalam ini. Serius, Pak. Kata hati ingin melanjutkan studi di kesenian yang dimana kesenian itu ada hobi saya sendiri.
saya yakin saya pasti serius gitu. Gitu ya. Saya pasti bisa selesai dengan tepat waktu. Okay. Kalau misalnya saya kuliah di kedokteran belum tentu tuh saya selesai dengan tepat waktu. Betul. Tapi kalau di sini ini pasti nih, udah feeling gitu kan. Karena hobi itu kan mau nggak mau kita walaupun lagi malas ataupun lagi nggak ada duit atau apa pasti kita kerjain terus ya. Okay. Akhirnya waktu orang tua memang orang tua sih nyaranin jadi bidan malah. Saya nggak mau, saya bilang saya nggak bakal fokus kuliah di kebidanan. Ya udah deh terserah katanya. Oh, udah terserah. Akhirnya saya memilih satu universitas yang memang di situ bisa, kalau di sekarang namanya Sendra Tasik lah ya kalau kita bilang. Iya, betul, Sendra Tasik. Nah, jadi saya masuk Sendra Tasik. Jadi gini, antara keinginan orang tua dengan keinginan saya itu gimana bisa sinkron. Ya? Kenapa tidak masuk perguruan tinggi yang murni, seni murni? Orang tua menyarankan gini aja, biar jelas, karena kan orang tua nih mikirnya bakal nggak jelas nih kalau seni. Masa depannya gitu. Masa depannya bakal nggak suram, jelas. Ya? Bakal suram. Gini aja, gimana kalau masuk kampus seni yang nanti luarannya kamu tuh bakal jadi guru. Seperti cita-cita kecil dulu ya, jadi guru. Seperti main-mainan masa kecil. Saya pikir-pikir kan, ini kan orang tua pengennya saya masa depannya cerah. Jadi guru. Terus di satu sisi saya pengennya kesenian. Ya udah deh boleh. Makanya saya pilih Sendra Tasik. Oh, Sendra Tasik. FKIP. Makanya SPD gitu ya. Iya, SPD. Nah, jadi kan orang tua senang, saya juga senang. Adil gitu ya. Akhirnya lulus gitu ya. Alhamdulillah, situ jalannya. Berapa tahun itu, Bu? 10, 11, 12, 13, 14, sekitar 4 tahun setengah. Oke, berarti masih sangat fokus ya untuk kuliah ya? Karena hobi tadi, betul, apapun yang kita lakukan sesuai dengan hobi pasti kita kejar ya, kita fokus. Kayak gitu. Dan akhirnya S2 di Simpanan Panjang, ambil musik juga. Nah, cerita S2 nih malah lucu lagi. Dulu saya nggak ada kepikiran keinginan apapun untuk melanjutkan studi S2. Jadi setelah itu jadi guru gitu? Selesai setelah tamat S1 itu saya direkrut di salah satu sekolah negeri langsung? Iya, di Pekanbaru waktu itu. Berarti laris gitu ya? Gimana ya, kalau zaman dulu guru kesenian tuh emang susah. Sampai sekarang sepertinya? Kayaknya. Nah, sampai mana tadi? Direkrut sekolah negeri. Nah, direkrut dari SMP negeri waktu itu. Kemudian bekerjalah saya di situ dari 2015, 16, 17, 3 tahun. Oke. Jadi guru honorer. Honorer di situ kan. Pokoknya pengalaman lah bagi saya. Awalnya kan saya kayak ragu, saya tuh kayaknya nggak pandai deh ngajar gitu kan. Terus ibu saya bilang, jadi selama ini di FKIP kamu dapat apa? Katanya gitu. Ngapain aja dia bilang ya kan. Ya udah, karena ada tawaran, akhirnya saya masukin CV dan juga surat lamaran. Diterimalah saya. Kebetulan memang di situ juga lagi membutuhkan guru seni budaya pada saat itu. Ya udah, seiring berjalannya waktu tiba-tiba ada segerombolan teman-teman saya yang sibuk pengen S2. Oke. Saya kan nggak niat nih S2, nggak minat. Saya tuh pengennya di umur saya segitu tuh saya nggak mau lagi mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan perkuliahan. Ngajar nikah gitu ya? Enggak juga sih, nggak terlalu pengen cepat juga waktu itu. Nah, jadi pada saat itu ini sih saya tuh udah nggak mau ngerjain PR, ngerjain tugas, ngerjain laporan. Feel free gitu ya. Umur saya di saat itu saya pengennya kerja, terima gaji, liburan. Oke. Walaupun gaji honorer saat itu cukup untuk beli bensin saya dari rumah ke sekolah aja. Mungkin tetap ada gaji gitu. Alhamdulillah, saya tetap mensyukuri waktu itu. Nah, kemudian segerombolan teman-teman saya itu tadi, segerombolan lagi, pokoknya geng-geng deh. Nah, mereka tuh emang ada motivasi untuk melanjutkan studi S2. Orang ini pada ngapain sih gitu kan? Lihat-lihat, mending kamu ikut aja, ini bagus loh, kampusnya ini, katanya kan. Di sini nanti kita bisa gini. Terus kan ya namanya hobi tadi dan ditawari oleh teman-teman, saya kayak kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? Tapi duit dari mana kayak gitu kan? Kan ada beasiswa kata orang ini kan. Terus saya diskusiin sama ibu saya, gimana pengen kuliah lagi gitu kan. Aduh, katanya kan kemarin aja kamu tuh udah bla bla bla, namanya orang tua ya kan. Tapi kalau serius ya udah mama usahain. Akhirnya singkat cerita lah, masuk juga tuh saya S2. Dengan yang nggak ada niat tadi tiba-tiba masuk, itulah rezeki kita nggak tahu ya kan. Nah, kemudian saya sambil ngajar di sekolah lain, bolak-balik saya. Oh iya, antara Riau Sumatera Barat. Karena naik motor malah. Sampai-sampai dosen penguji saya itu, Denada yang naik motor ya, kamu nggak boleh lagi bla 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 bla. Awas aja kalau bapak tahu kamu dari Pekanbaru ke Padang Panjang naik motor. Berapa jam itu, Bu? Saya waktu itu pernah dari Padang Panjang jam 12 malam naik motor, nyampe di Pekanbaru itu pagi jam 6. Tapi saya tidur di SPBU, tidur di masjid gitu-gitu. Kalau genre musik rock ini berarti ya?
Saya suka seluruh genre. Oke. Itu pengalaman yang nggak terlupakan sih, sampai di meja sidang pada saat sidang akhir, saya masih dibahas perkara saya naik motor bolak-balik, karena di situ saya bisa melihat dosen saya itu sebenarnya nggak ngizinin saya bolak-balik gitu antar provinsi naik motor. Kenapa nggak naik mobil aja sama teman-teman, katanya kan. Jadi kenapa saya naik motor sendiri itu ada alasannya sebenarnya. Nah di semester akhir biasanya kan kita tuh kalau di semester awal kan biasa bareng teman, perginya bareng-bareng karena kuliahnya masih sama. Di semester akhir kan udah masing-masing ngerjain tesis apa tuh udah masing-masing, minta tanda tangan, belum lagi dosen pembimbing nggak bisa ditemui di hari itu gitu kan. Nah jadi tiba-tiba aja waktu itu pagi dosennya ngabarin, saya ada nih jam 12, kalau mau minta tanda tangan datang jam 12. Besok saya belum tentu ada. Ya udah pagi jam 6:30 kalau nggak salah itu saya pergi ke sana, jam 12 nyampe. Jadi demi efisiensi demi gitu. Tanda tangan tadi. Kalau dulu kan nggak ada tanda tangan kita. Betul. Dan nggak boleh malah. Nah, sekarang lebih gampang ya. Nah kalau sekarang lebih gampang kayak gitu. Nah melihat kondisi ibu dari kecil suka musik dan kemudian berada di persimpangan ya. Satu sisi profesi ingin jadi jelas, kemudian musik sebagai hobi tapi merasa masa depan nggak karuan misalnya. Nah di titik ini sekarang, ibu sekarang jadi dosen, koprodi malah. Bisa nggak kita kesimpulkan bahwasannya musik itu ternyata punya masa depan juga, bahkan cerah juga. Nah inilah buktinya. Jadi gini, saya pikir sebuah institusi ataupun perguruan tinggi itu pasti ada alasan yang jelas kenapa mereka mendirikan prodi itu. Pasti ada hal positif di depannya, gitu kan. Apalagi sekarang melihat lapangan pekerjaan di mana tadi seperti yang Pak Zaki bilang, dosen seni budaya itu bisa dikatakan masih kurang. Kalau saya survei nih ya, di beberapa kebetulan teman-teman saya kan juga ada yang guru di sini kan di Aceh. Saya tanya, sebenarnya waktu tes CPNS guru seni budaya ini kurang loh di sini, dia bilang kan. Kenapa sih nggak ada yang daftar alumni biasanya misalnya gitu kan. Kebetulan waktu itu pada saat tes CPNS itu memang kami alumni masih belum sah sebagai alumni kan. Kalau sementara kan pendaftarannya itu sebenarnya nggak apa-apa juga kan, harus daftar dulu ya. Ada peraturannya itu tidak boleh pakai STL gitu. Nah, gitu dia. Ijazah gitu. Tapi makin kesini saya sering menyampaikan kepada alumni bahwasanya sebenarnya kalian punya kesempatan untuk menjadi guru kalau kalian mau. Di sekolah A, B, C, D itu membutuhkan guru seni budaya. Ketika kalian udah jadi alumni, ya apa salahnya gitu. Betul, menyodorkan diri gitu. Maksudnya ini kan pengalaman. Seperti saya yang dulu lah. Saya kan pengalaman juga tuh, yang awalnya emang nggak mau jadi guru, tiba-tiba jalan di situ gitu ya? saya ajukan aja CV dan juga surat pendaftaran gitu kan. Ya mumpung sekolahnya mau nerima nih. Betul. Ntar kalau udah nggak ada kan hanya nyari kita. Nyari. Betul. Nah sekarang di ISBI Aceh di Prodi Karawitan itu proses belajar seperti apa? Apakah hanya diberikan teori atau ada praktiknya juga? Kalau di prodi kita teori tentu ada ya, karena kan apapun itu harus berdasarkan dengan teori. Betul. Nah, tapi tidak sedikit juga ada mata kuliah praktikum. Karena kan zaman sekarang tuh anak-anak kalau teori malas-malasan biasa. Begitu. Jadi dengar gitu. Malas, bosen gitu. Ah. Jadi gimana caranya sebenarnya tergantung dosennya sih menyampaikan materi itu biar jadi menarik. Oke. Itu sebagai salah satu penarik juga. Nah tapi kalau mata kuliah praktik jangan tanya, nggak ada perkuliahan tuh minta praktik biasa berkisar apa aja, main gitar atau apa gitu. Nah jadi kebetulan di prodi kami kemarin sore ya baru selesai rapat nih dengan dosen-dosen untuk pembagian mata kuliah. Jadi kan nih di semester ini ada yang namanya kurikulum MBKM. Ada beberapa mata kuliah juga yang mengalami sedikit perubahan pada nama, cuman isian itu masih tetap ya. Contohnya nih salah satu saya contohin mata kuliah praktikum misalkan kayak perkusi Sumatera. Perkusi Sumatera tuh nanti di dalamnya kan ada teori dikit dan juga ada praktikumnya. Nah, dosennya itu mengarahin mahasiswa bagaimana agar bisa mengetahui dan juga mempelajari instrumen perkusi yang ada di daerah Sumatera. Contohnya apa aja? Ya banyak, biasa misalnya kayak rapai kok biasanya. Kemudian diajarkan cara mainnya juga. Iya, gitu. kemudian misalkan kayak dari Sumatera Utara Teganing itu ya. Terus dari Riau misalnya ada gendang babano. Pokoknya perkusi yang ada di Sumatera. Berarti ketika misalkan kita di sini katakan tadi fokus ke keacehan ya misalnya. Tiba-tiba ada mahasiswa yang dari Jawa ataupun dari pulau lain gitu pingin kuliah di sini, kan mereka belum menguasai nih sisi kesenian ataupun musik aja. Berarti mereka bisa masuk karena nanti diajarkan dari dasar gitu.
Jadi gini, Atau seperti apa? dalam perekrutan mahasiswa sebenarnya harus dilakukan tes kemampuan. Tes Oke. kemampuan itu bisa dibilang biasanya kalau orang pengen masuk satu perguruan tinggi pasti dia udah ada basic bermusik lah gitu Oke, kan. ya. Minimal dia bisa main pianika gitu. Pianika minimal, Nah, ya. minimal misalnya kan di SD pasti lah dipelajarin Betul, ya, nggak mungkin ya. enggak ya kan. Pianika, recorder. Nah, jadi sebelum masuk ke prodi karawitan, minimal dia harus ada basic. Jadi dosen yang ngajarin dia itu nggak terlalu harus dari awal sama sekali. Kadang ada orang yang memang nggak tahu nih alat musiknya apa, nggak pernah pegang Betul, gitu betul, kan. betul. Dia merasa bingung maininnya. Kita kan nggak mungkin dari awal memang Iya, ini betul. kayak gini caranya, enggak. Karena kalau harus kayak gitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke. Nah, jadi untuk rekrut mahasiswa itu sendiri di prodi harus minimal ada basic bermusik lah. Tahu dia. Misalkan dia udah bisa main pianika, nanti untuk mata kuliah yang ada hubungannya dengan piano dia tinggal mainin aja karena dia udah tahu nih. Oke, minimal dia tahu satu alat musik minimal. Iya, minimal 1 tahun udah Bisa. tahu. Kalau kami bilangnya mayor gitu. Mayor ya. Hmm. Gitar Satu gitu. yang dikuasai. Berarti nanti di perkuliahan itu dia akan dikembangkan gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, menarik ini. Jadi di Aceh ada ISBI, ada prodi karawitan. Tapi kalau menurut Ibu ketika dikatakan musik itu tidak boleh, itu seperti apa? Itu jadi pro dan kontra kayaknya. Oke. Di satu sisi, saya ini sering scroll media sosial ya kan. Jadi yang saya scroll di media sosial itu nggak hanya yang berhubungan dengan seni, kadang ceramah-ceramah juga Ustaz-ustaz kayak Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi, saya suatu ketika saya pernah lewat di FYP saya. Ada saya lupa kemarin Ustadz apa gitu ya, pokoknya dia mengatakan adalah sebenarnya musik itu haram ketika di saat sholat kita masih main musik. main gitu? musik. Oke. Padahal nih harus udah waktunya sholat gitu. Oke. Kemudian musik itu haram ketika menggiring kita ke sesuatu yang tidak baik. Oke. Misalkan sebagai contoh, saya lagi dengerin musik DJ, terus kan secara langsung tuh saya kayak asik gitu ya kan. Kemudian makin kesini saya makin gabung sama teman-teman yang suka ngerokok atau suka dalam tanda kutip memakai barang-barang haram. Itu tuh kan secara langsung ngegiring dia ke hal-hal negatif. Nah, ketika musik didengarkan ataupun kita nikmati dengan cara yang seperti itu haram. Nah, di satu sisi ada juga yang mengatakan bahwasannya ya haram ya haram musik gitu. Itu full haram. Bodoh banget mau apapun itu bilang apapun itu haram gitu kan. Cuman kalau kita pikir-pikir kan itu namanya pro dan kontra kan. Kalau kita lihat-lihat di agama kita sendiri kan mengandung unsur keindahan yang ada unsur nada. Contohnya kayak azan itu bernada lah ini gitu. Kemudian juga banyak sekarang musik-musik Islami yang menggunakan instrumen musik kayak musik pukul, kemudian gambus dan lain sebagainya lah. Yang ada musik petiknya ya. Juga ya. Tetap musik kan namanya. Oke. Nah gitu, jadi masih ya pro kontra lah gitu. Ada yang menganggap itu tuh sebagai haram memang ya haram ya haram, nggak boleh tidak ada ruang diskusi di situ ya. Tidak ada ruang diskusi apapun, pokoknya haram tetap haram. Di satu sisi ada juga saya lihat memang pendapat ustadz-ustadz tertentu mengatakan ya haram itu ketika dibawa ke hal negatif kayak gitu. Luar biasa, cocok dengan namanya Denada gitu, sangat menjiwai musik. Saya juga nggak tahu kenapa orang tua saya memberikan nama saya. Pernah ditanyakan nggak, Bu? Saya pernah nanya, ngapain terus? ngasih nama Denada? Karena katanya udah terniat, udah gitu. udah kalau kita tuh kalau dunia kalau ada anak cewek ini bakal namanya Denada gitu. berlian katanya kan, Denadanya Gitu. belakangan tuh Oh dicari gitu. nggak tahu. Jadi berlian Mungkin berkelompok. terinspirasi dari salah satu nama artis kali. Oh gitu ya. Oh juga saya ntar saya tanyain dah. Oke. Nah, berarti kita simpulkan di ISBI ini ada prodi karawitan dan prospeknya luar biasa juga, Pak ya. Iya, kalau dilihat makin kesini tuh makin maju sih saya lihat. Bahkan ada beberapa mahasiswa kita mungkin yang memang mereka belum lulus tapi mereka sudah dipakai di mana-mana. Ya, sudah direkrut di mana-mana. Ada, apalagi di prodi karawitan tuh paling sering. Contohnya kayak beberapa alumni kami, dia itu sering ikut di salah satu instansi pemerintahan sebagai orang yang mengisi kegiatan seni. Kadang kan sekarang di kantor-kantor tuh ada juga seksi seninya. Betul. Dia sering waktu dia masih di ISBI Aceh sebagai mahasiswa, dia tuh sering direkrut, diajak sebagai pengisi musik apalah pokoknya, pengiring tarik kayak apa kayak pokoknya ada acara, ada event di kantor itu dia aja gitu. Luar biasa berarti. Sekarang udah selesai nih dia. Yuk, kerja di situ malah. Langsung ya? Langsung.
Jadi dari mahasiswa diberdayakan sampai dia lulus, kemudian ditabung di situ. Benar. Baik, mungkin ada closing statement Ibu untuk mengkondisikan, meyakinkan teman-teman calon mahasiswa kita. Mungkin rupanya musik itu tidak kalah juga pamornya dengan jurusan-jurusan ataupun prodi lain. Oke. Itu kameranya. Ya? Iya, kalau saya nggak kuat saya namanya. Iya. Oke, jadi untuk adik-adik, saya pikir gini, kalian bisa mengambil sisi positifnya dari pengalaman saya. Kalau saya ceritakan dari awal tadi kan, bahwasanya saya itu karena hobi. Nah, jadi buat kamu yang ada hobi dan juga khawatir akan masa depan, sekarang udah nggak perlu khawatir lagi, karena di SBI Aceh ini kita itu menghasilkan lulusan yang intelektual di bidang seni. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Dari sini contohnya kayak saya, alumni seni, saya bisa bekerja sebagai dosen. PNS lagi Bu ya? Alhamdulillah PNS, Pak. ya. Nah itu bonus dari Tuhan itu kayaknya. Sampai mana tadi? Lupa saya. Bonus dari Tuhan. Ya. Nah jadi kalau ada hobi dan ada niat, daftar aja di SBI Aceh. Karena di Sumatera itu cuma 2 gitu kampus seni yang ada. Satu di Sumatera Barat dan satu lagi di Aceh. Jadi kalau misalnya kamu memang domisili di Aceh, ngapain jauh-jauh ya kan? Oke, betul. Kita udah ada. Luar biasa Ibu, ya. Terima kasih banyak Bu, sudah di tengah kesibukan yang luar biasa padat, sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sama-sama. Kalau nanti berarti ini tetap kita tagih, kita tunggu Apanya? kehadirannya ya seperti tadi itu. Jadi narasumber nanti Ibu akan membuka dengan iringan piano ataupun yang lain. Wah, mantap juga sih. Ya saya kalau dipercaya sih insya Allah. Alhamdulillah ya. Doain aja saya sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Denada. Sama-sama, Semoga Pak. sukses, semoga Prodi Karawitan semakin maju, semakin jaya dan menghasilkan lulusan yang bisa berpartisipasi dan memberikan kontribusi untuk kemajuan kesenian di Aceh dan Indonesia. Ya, Pak. Alhamdulillah, obrolan kita hari ini cukup bermanfaat. Kita bisa mengenal bagaimana itu Prodi Karawitan, apa itu musik, dan ternyata lulusan musik itu tidak hanya bisa berkiprah sebagai hobi, tetapi ternyata bisa juga dijadikan sebagai profesi yang cukup menjanjikan. Terima kasih untuk segenap waris seni budaya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah informasi Anda tentang musik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waris seni budaya.